Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wahyu Hananingrum yang berasal dari Divisi Sosial dan Pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 23 atau yang disebut dengan PPh 23. PPh pasal 23 yaitu pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa-jasa tertentu. Pembayaran pajak di muka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan oleh WP yang menerima penghasilan, kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. Tarif dan objek pajak PPh pasal 23 yaitu 15% dari jumlah bruto dan bersifat final bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Lalu ada 2% dari jumlah bruto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali penghasilan sewa dan penghasilan lain yang telah dikenakan PPh final. Kemudian ada 2% dari jumlah imbalan jasa, yaitu jasa teknik, manajemen dan konsultan, aktuaris, perancang, akuntansi, pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh BUT. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, lalu ada jasa penambang dan jasa penunjang di bidang selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penerbangan hutan, jasa pengolahan limbah, dan jasa penyedia tenaga kerja. Lalu ada jasa perantara, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek KSI dan KPEI. Jasa kutsodian, jasa dubbing, mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, jasa instansi, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan, jasa pengepakan, jasa kebersihan atau cleaning service, dan jasa catering. Lalu ada pengecualian jasa-jasa yaitu yang pertama penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, yang kedua sewa yang dibayar atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga yaitu dividen atau bagian laba yang diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, yang keempat yaitu bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksadana, yang kelima bagian laba yang diperoleh perusahaan modal ventura dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama yaitu merupakan perusahaan kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Kemudian ada SHU koperasi yang dibayarkan, dan yang terakhir yaitu bunga simpanan yang kurang dari 240.000 per bulan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Kemudian ada apa itu bukti potong PPh 23? Bukti potong merupakan dokumen lain atau formulir yang diterbitkan atau dibuat oleh pemotong pajak, yakni pengusaha kena pajak yang berfungsi sebagai bukti pemotongan. Bukti potong memiliki fungsi bagi wajib pajak. Yang pertama, fungsi bukti potong dari sisi penerima bukti potong adalah sebagai bukti bahwa PPh-nya telah dipotong oleh pihak pemotong. Kedua, fungsi bukti potong dari sisi penerbit bukti potong yaitu sebagai bukti telah memungut dan menyetorkan pajak ke negara. Adapun pihak yang menerbitkan bukti potong pajak penghasilan 23 dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pemungut atau pemotong PPh 23 berbentuk badan dan orang pribadi. Pihak yang memotong PPh 23 berbentuk badan diantaranya yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, dan yang terakhir yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian ada pihak yang memotong PPh 23 oleh orang pribadi, yang pertama yaitu akuntan, yang kedua arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Kemudian ada jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 pada masa pajak berikutnya. Jika jumlah PPh nihil, maka tidak perlu membuat bukti potongan. Namun ada beberapa ketentuan, meskipun PPh yang dipotong ataupun yang dipungut jumlahnya 0, maka tetap harus dibuatkan bukti potong, diantaranya yaitu adanya SKB, yang kedua adalah WP yang bertransaksi memiliki surat keterangan PP nomor 23 tahun 2018 yang terkonfirmasi. Yang ketiga yaitu atas pemotongan PPh pasal 26 yang didasari oleh ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan yang keempat yaitu PPh yang ditanggung pemerintah yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Saat menerbitkan
memberikan bukti pemotongan pajak, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, wajib mencantumkan NPWP atau NIK. Yang kedua yaitu mencantumkan keterangan jelas pada tanggal pengesahannya jika atau surat keterangan domisili. Yang ketiga yaitu jika memiliki surat keterangan bebas. Yang keempat, mencantumkan tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat elektronik jika sudah resmi menggunakan e-Bukpot. Dan yang terakhir yaitu fasilitas PPh yang diberikan untuk pihak yang dipotong atau dipungut dan atau disetor sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jenis bukti potong yaitu bukti pemotongan normal, bukti potong pembetulan, dan bukti potong pembatalan. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang PPh pasal 23. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.